Kadang kalau dengar kata bahan bakar baru, pikiran kita tuh langsung ke luar negeri gitu. Mobil listrik Tesla, teknologi Jepang, riset Jerman. Tapi kali ini beda coy. Karena bahan bakar ini lahir di tanah kita sendiri. Bukan impor, bukan eksperimen dari luar negeri, tapi hasil karya anak bangsa. Bahan bakar dari tanaman lokal. Kayak sawit, tebu, dan singkong, dan katanya itu bisa jadi BBM masa depan di Indonesia. Namanya ada dua, bioaftur dan bioetanol. Bioaftur dipakai buat pesawat, sedangkan bioetanolnya dipakai buat motor dan mobil. Dan Pertamina juga udah uji coba dua-duanya. Bioaftur dari sawit udah dicoba di penerbangan komersil. Dan bioetanol dari tebu juga udah dites di kendaraan bermotor. Hasilnya aman, lancar, nggak berebet dan nggak drama. Kementerian ESDM bilang bahan bakar ini bisa ngurangin emisi gas rumah kaca, alias lebih ramah lingkungan daripada BBM biasa. Bahkan bisa bantu ketahanan energi nasional, karena kita jadi nggak tergantung sama minyak bumi dan impor-impor terus dari luar negeri. Kalau dipikir-pikir ya, ini bukan cuman soal ganti bahan bakar baru, tapi soal kemandirian energi. Selama ini kita isi bensin dari sumber yang bukan punya kita. Harga BBM bisa naik cuman karena konflik dari luar negeri kan? Tapi bahan bakar dari tanaman ini bahannya ada di sini semua. Di kebun, di ladang, dan di tanah kita sendiri. Jadi ibaratnya, kalau BBM fosil itu bikin kita tergantung sama negara lain, biofuel ini ngajarin kita buat mandiri dari dalam negeri. Dan dampaknya bukan cuman buat lingkungan, tapi juga buat rakyat kecil juga, petani lokal. Contohnya, petani lokal bisa ikut senyum nih. Karena kalau bahan bakar ini jalan, harga singkong, tebu, dan sawit bisa lebih stabil. Artinya bukan cuman perusahaan besar yang untung, tapi juga para petani yang selama ini cuman dapat sisanya dong. Keren kan? Biasanya singkong cuman bisa jadi cemilan sore, sekarang bisa jadi bahan bakar buat motor kalian nih. Tapi nggak berhenti di situ aja. Baru-baru ini muncul juga inovasi lain, Bobby Boss, alias bahan bakar original buatan Indonesia. Klaimnya, RON-nya itu nyentuh angka 98, setara dengan Pertamax Turbo. Dan katanya emisinya hampir nol. Bahkan bahan dasarnya juga dari tanaman lokal. Kalau bener, ini bukan cuman gebrakan, ini bisa jadi sejarah BBM super. Tapi buatan sendiri. Masalahnya, pihak ESDM masih minta uji lab resmi dulu. Belum diakui, tapi idenya aja udah bikin semangat nih. Sekarang bandingin dah, BBM fosil itu kayak fast food. Cepet, enak, tapi nyisain jejak kotor. Sementara bahan bakar dari tanaman ini kayak makanan dari kebun sendiri. Lebih bersih, sehat, dan bisa diperbarui. Selama ini kita ribut soal impor minyak, harga naik, subsidi jebol. Tapi solusi seperti ini sering tenggelam. Padahal yang kayak gini tuh justru sebenarnya yang harus disorot dan disokong. Karena kalau riset-riset ini dikasih panggung, kita nggak perlu lagi tuh bingung nyari BBM, tinggal panen energi dari bumi sendiri. Dan jangan lupa, ini tuh hasil karya anak bangsa. Diuji, dites, dan sebagian udah terbukti bisa jalan. Kita sering ngerasa inovasi besar itu harus datang dari luar negeri kan? Padahal yang kayak gini tuh lahir dari orang-orang lokal yang kerja dalam diam. Boleh teknologi dari sawit dan singkong, buat ngurangin populasi dan bantu negara lebih mandiri. Kalau kamu tanya apa bukti anak bangsa bisa, ya ini jawabannya. Singkong bisa jadi bahan bensin. Bukan cuma jadi gorengan doang, tapi buat para penemu, peneliti, dan teknisi yang lagi berjuang di balik layar, gua respect sebesar-besarnya. Karena kalian bukan cuma bikin bahan bakar baru, tapi juga harapan baru buat masa depan energi Indonesia. Kalau inovasi ini terus didukung dan dikawal, kita juga bisa punya bahan bakar yang bukan cuma kuat di mesin, tapi juga ramah buat bumi, rakyat, dan negeri sendiri. Dan kalau nanti kamu lihat pom bensin baru dengan tulisan bioetanol lokal, itu artinya Indonesia akhirnya benar-benar bergerak dengan tenaganya sendiri. Menuju Indonesia emas real coy.